Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Luna. Nah, buat kalian namanya Luna, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa dibagikan kepada sanak, keluarga, bestie, family, ayang, atau keluarga teman-teman kalian yang lainnya agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini, guys. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Let's go. Di sini gue mengutip dari sumber namamnya.com. Luna dalam bahasa Spanyol artinya bulan. Luna dalam bahasa karakteristik artinya lamban, membuat keputusan, bisa bermakna awet muda atau romantis dan tidak dibuat-buat. Luna dalam bahasa Latin artinya bulan, guys. Nah, ini sumbernya melalui namamnya.com, nanti gue cantumin di deskripsi bawah. Dan gue kutip dari tentang nama.com ya guys ya, nanti linknya di bawah juga. Arti nama Luna dalam bahasa Latin adalah bulan, yang berkaitan dengan salah satu dewi dalam mitologi Romawi. Menurut kepercayaan bangsa Romawi, Luna yang sering digambarkan mengendarai kereta putih di langit adalah sosok Dewi Bulan. Biasanya patung dewi ini dihiasi dengan ornamen bulan sabit di atas kepalanya. Dan dia ini adalah sosok yang ceria ya menurut di sini. Dan buat kalian namanya Luna yang sedang nonton video ini, ada sosok tokoh populer yang bernama Luna juga. Siapakah dia? Nah, tokoh populer yang bernama Luna itu adalah Luna Lovegood. Nah, karakter yang diperankan oleh Evanna Lynch. Kalau pernah membaca novel atau film Harry Potter, Anda mungkin mengenal karakter satu ini. Meskipun tak populer Hermione Granger, Luna Lovegood merupakan karakter penting yang membantu Harry untuk mengalahkan Voldemort. Luna Lovegood muncul pertama kali dalam novel dan film kelima Harry Potter, The Order of the Phoenix. Karakter berambut pirang ini memiliki kepribadian dan berpenampilan yang unik, tapi jangan salah sangka ya menurut gue. Ia adalah salah satu teman Harry Potter yang jenius dan merupakan murid asrama Ravenclaw yang terkenal dengan kemampuan intelektual di balik penampilan yang eksentrik. Lovegood merupakan sosok karakter yang setia pada sahabat-sahabatnya, dan buat kalian namanya Luna, semoga ya walaupun karakter fiksi, orang yang bernama Luna ini bisa mencontoh prestasi atau kebaikan dari tokoh populer fiksi Luna Lovegood ini. Yang baik-baik bisa dijadikan referensi kepribadian ke depannya. Menurut sumber namamnya.com, sifat dan karakter orang yang bernama Luna ini adalah sosok yang penuh energi, yang dimana seakan-akan tidak pernah beristirahat. Ia kerap kali mengganti hubungan dan tidak jatuh cinta secara mendalam kepada siapapun. Dalam urusan karir, ia meraup bayaran tinggi dan karir yang hebat, guys. Dan tebakan gua, menurut gua ya, Darussalam Channel ya, tebakan Darussalam Channel, orang yang bernama Luna ini adalah sosok perempuan yang cermat dalam segala hal. Dia cukup teliti dalam mengerjakan tugas dan mengerjakan pekerjaannya. Kalau dalam urusan tugas dan pekerjaan, dia ini orangnya fokus, dan kalau ada kerja, itu profesional abis. Pokoknya tipe kerja, kalau kerja dia itu nggak bisa diganggu, nggak sambil main HP, nggak sambil ngobrol, nggak sambil chatan. Pokoknya dia tipe orang yang fokus. Satu dulu selesai, satu lagi. Satu dulu selesai, satu lagi. Luna adalah orang yang sangat fokus dalam tujuannya. Kalau saat ini sih tebakan gue, dia itu udah lumayan tidak terlalu memikirkan laki-laki sih. Karena dia lebih mementingkan kualitas diri dan upgrade skill dirinya agar menjadi pribadi yang berkualitas dan tidak memiliki seni. Dan dia itu juga memiliki jiwa seni bersosial yang baik. Jika bertemu orang, dia tidak sungkan untuk menyapa dan memberikan senyum, guys. Luna tipe orang yang pekerja keras dan pantang menyerah. Dia selalu mencoba segala kesempatan yang ada dan tidak mudah mengeluh, karena bagi dia percuma dikeluhin mending dikerjain. Dia adalah sosok yang misterius, analitis, bertujuan terjadwal, kreatif, mengabdi dan senang mendengar keluhan, dan sangat perhatian dan baik kepada orang lain. Luna adalah pemikir progresif, berpikir maju, berpikir untuk masa depan yang lebih baik dengan memanfaatkan masa muda yang sebaik-baiknya. Strategi sudah disusun untuk menyambut masa depan yang dia inginkan, akan tetapi dia suka lupa nih guys. Untuk selalu ingat, dia itu merancang rencana-rencana yang dia susun di buku agar dia tidak lupa. Dia sering menulis tujuan di catatan kecil yang selalu dibawanya kemana-mana. Pokoknya dia itu tipe orang yang terencana. Terlihat seperti selalu ada aktivitas yang dia kerjakan dalam segala hal, dalam hari-harinya.
Kayak lihat dia itu kayak nggak bisa diam gitu, ada aja yang dikerjain. Luna ini dia tipe orang yang tahu batasan dirinya sendiri itu seperti apa. Dia tidak terlalu keras terhadap dirinya sendiri. Dia lebih memfokuskan apa yang dia bisa, dan dia ini mengetahui bahwasanya dia itu tidak bisa membahagiakan semua orang. Maka dia cukup menjadi dirinya sendiri dan membantu semampunya saja. Urusan percintaan, Luna ini terlalu ribet. Apabila disakiti, ya auto ghosting gitu loh. Jadi kayak disakiti langsung diblok, langsung hilang gitu orangnya. Luna ini adalah sosok yang cerewet dan tipe yang kalau ngomong itu blak-blakan. Dan seperti tidak ada rasa takut dalam dirinya. Dia mampu menghidupkan suasana yang tadinya biasa aja menjadi suasana yang luar biasa dan menyenangkan. Dan menurut sumber namamia.com, menurut studi numerologi, nama Luna mempunyai kepribadian ekspansif, mudah berbicara, bersosialisasi, seni dalam menikmati hidup. Jadi Luna ini adalah sosok yang dimana dia itu kalau eh, dalam urusan organisasi ya, dia itu orang yang paling cerewet, yang bisa menghandle tim-timnya itu. Em, Pokoknya nggak tahu kenapa ya, orang yang kena ajakan sama rayuan si Luna ini kayak nggak bisa nolak gitu loh. Orang tuh auto ngikutin apa kata dia gitu loh. Karena dia ini kayak mempunyai retorika, gaya bahasa, dan cara supaya orang tuh mau ngikutin dia tanpa tersinggung gitu loh. Paham nggak? Ya, model seperti itulah. Jadi nggak heran ya, menurut gue orang yang bernama Luna ini selain dia mudah bersosial, dia itu temannya banyak, dan biasanya ya postingannya Instagramnya itu kayak jalan-jalan, terus makanan, review dan macam-macam. Terus followersnya tuh untuk bahkan gue di atas 1000, 1100, 1200 kayak gitulah. Orangnya ini narsis sih menurut gue ya, bisa benar bisa salah. Namanya juga main tebak-tebakan guys. Kita have fun ya. Dan orangnya ini lumayan, kalau balas chat itu lumayan lama ya. Kayak dilama-lamain gitu loh. Supaya terkesan ada yang dikerjain. Padahal sebenarnya cuma scrolling-scrolling doang. Cuman ya gitu. Kayak dilama-lamain gitu. Dia paling sering itu buka TikTok. Terus main Twitter dan juga Instagram. Main Snapchat juga sih. Dan dia ini jago bahasa Inggris ya menurut gue ya. Ceweknya tuh gambaran di otak gua tipikal orang yang putih, tingginya tuh sekitar 165 atau di bawah 155 atau 165 atau 155. Terus hobinya itu kalau makan tuh nggak habis, cuman dia deres paling banyak itu di ngemil, suka ngemil dia. Dia makan nggak habis, sepiring tuh loh, satu porsi dia makan nggak habis, tapi suka nyemil malam hari mungkin. Dan dia itu overthinking kalau di atas jam 12 malam. Sering kayak tidurnya tuh nggak bisa cepet. Di atas jam 12 terus tidurnya. Ya mungkin overthinkingnya itu berdasarkan beberapa faktor. Entah urusan percintaan, urusan pekerjaan, atau urusan hati dan otaknya itu kayak lagi berkecamuk gitu loh. Beda pendapat. Mungkin seperti itu. Ini tebakan gue, bisa benar bisa salah. Kita have fun ya guys ya. Oke guys, buat kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, subscribe, dan share di grup keluarga kalian, atau di share di story, WA, atau Instagram, terserah. Ya, buat kalian yang suka ya dengan video ini, kalian bisa lihat di bagian pojok bawah sebelah kanan ada tulisan donasi sukarela untuk beli cilok ya, untuk istilah donasinya teruntuk channel ini guys, agar kedepannya bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Terserah guys, tidak ada berapa-berapa, enggak, terserah, sukarela aja. Oke, sampai sini dulu. Oke, pembahasan kita mengenai orang yang bernama Luna. Sampai jumpa di konten berikutnya. Kalian bisa request pembahasan apa lagi yang bakalan kita bahas di kolom komentar. Dan salam dari gue untuk orang yang bernama Luna yang berada di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari gue untuk kalian semua. Dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Asep. Buat kalian yang namanya Asep, kalian jangan lupa lihat ini dan nikmati ini, dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, family, bestie, teman-teman kalian yang lainnya. Dan langsung saja ya kita masuk ke dalam pembahasannya. Let's go. Guys, Asep dalam bahasa Sanskerta artinya dupa wangi guys. Asep dalam bahasa Indonesia artinya spiritual, mistik, kepercayaan pada roh.
Asep dalam bahasa Sunda artinya tampan. Waduh, orang yang bernama Asep berarti tampan ya guys ya. Nah, ini semua menurut namamia.com guys. Sumbernya nanti aku cantumin di link bawah di deskripsi. Untuk info lebih lanjut kalian langsung klik saja nanti di deskripsinya. Menurut cekartinama.com ya, yang gue kutip di sana, nama Asep ini memiliki banyak arti dari berbagai asal bahasa, yang masing-masing bahasa memiliki arti yang berbeda. Nama Asep juga cocok untuk dijadikan nama untuk bayi Anda yang berjenis kelamin laki-laki. Dan kalau cewek namanya Asep agak kurang ya, jadi cowok aja. Untuk arti Asep sama seperti yang sudah dijelaskan di namamia.com tadi ya guys ya. Ya, ketampanan ya. Berarti yang namanya Asep ini tampan nih biasanya. Waduh. Ini sumbernya melalui cekartinama.com guys. Linknya di deskripsi. Nah, Asep, wahai Asep, di sini gue mengkutipkan orang tokoh populer yang bernama Asep. Tokoh populer yang bernama Asep adalah Asep Sunandar Sunarya. Asep Sunandar Sunarya adalah sosok maestro wayang golek di Indonesia guys. Selaku dalang wayang golek Asep Sunandar Sunarya, di rumahnya bisa dipanggil Abah, di udara sebagai breaker menggunakan nama Eyang Abiyasa, konsisten pada bidang garapannya. Si Asep ini ditakdirkan untuk menjadi dalang oleh dalang yang sesungguhnya, yakni Tuhan. Waduh. Ia begitu menyatu dengan dunia wayang golek yang digelutinya sehingga penghargaan demi penghargaan baik dari tingkat lokal, provinsi, nasional, bahkan mancanegara ia dapatkan. Semoga orang yang bernama Asep ini dapat mencontoh kreativitas dan prestasi dari tokoh populer yang bernama Asep Sunandar Sunarya ini ya. Amin. Menurut sumber namamia.com, sifat dan karakter orang yang bernama Asep tergolong orang yang percaya diri guys. Ia cenderung memimpin dengan berwibawa dan selalu mencari petualangan. Ia sangat tertarik dengan kehidupan dan memiliki sifat mandiri. Orang ini juga bicara apa adanya banget dan tertarik secara fisik pada orang lain. Nah, ini menurut sumber namamia.com, linknya di deskripsi. Menurut tebakan gua Darussalam Channel ya, kita main tebak-tebakan, yang namanya main tebak-tebakan bisa benar bisa salah. Jadi kita have fun aja ya. Asep adalah sosok lelaki yang sangat pintar dalam bidang kesenian guys. Dia memiliki sifat optimis dan percaya diri yang sangat kuat yang dikemas dengan keimanan dalam bentuk tawakal. Dia kalau berseni itu selalu mempelajari dan menekuni bidang tersebut secara mendalam dan tidak sembarangan guys. Asep adalah tipe manusia yang sangat menyukai seni dan petualangan. Dia tipe orang yang kreatif dan mudah berbaur dalam bersosial. Pemikir yang progresif yang dimana jika dia mendapatkan suatu ide, maka dia akan segera mengeksekusinya, dan dia tipe orang yang tidak banyak bicara namun lebih senang mendengarkan dan bergerak. Ada ide sedikit bergerak, ada ide sedikit dieksekusi langsung tanpa banyak mikir. Asep adalah tipe orang yang pekerja keras dan pantang menyerah. Dia selalu mencoba segala kesempatan yang ada dan tidak mudah mengeluh, karena bagi dia percuma dikeluhin mending dikerjain. Dia kalau berteman itu tahu batasan dan mempunyai immortal pelindung sehingga dia tidak mudah untuk dimanfaatkan. Jadi dia bisa memfilter mana teman yang baik, mana teman yang mendatangkan manfaat, mana teman yang membuat kita bisa menolong ke surga, mana teman yang bisa membawa kita terjerumus ke dalam jurang. Ya seperti itulah, pokoknya dia bisa memfilter mana yang baik, mana yang buruk dalam batas pertemanan atau konsep dalam etika. Orang seperti Asep ini, tebakan gua, dia sangat cocok berkarir dalam industri kreatif ya, atau sebagai tata busana desainer gitu sih. Orangnya sangat senang menyegerakan kebaikan. Dia itu kalau lihat pengemis auto ngasih sih, dan sangat senang dengan kucing. Karena bagi Asep, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain guys. Kalau dalam urusan cinta, si Asep ini adalah sosok orang yang bucin dan sangat sayang dengan pasangannya. Tapi kadang dia suka pura-pura cuek gitu sih. Asep ini juga orang itu tipe orang yang mudah senyum dan percaya diri. Percaya dirinya itu kuat dan bisa menerima dirinya apa adanya tanpa syarat. Masya Allah bukan? Asep mempunyai mimpi yang berharga yang harus dia perjuangkan saat ini.
Dan dia ini tidak membiarkan orang-orang di sekitarnya meremehkan mimpinya itu. Menurut studi numerologi, nama Asep mempunyai kepribadian ekspansif, visioner, petualang, menggunakan kebebasan dengan cara konstruktif. Jadi yang namanya Asep nih dia pinter banget dalam bersosial, jiwa bersosialnya tuh tinggi banget, dia itu bisa menyesuaikan kepada siapapun lawan bicaranya. Ibaratnya dia ketemu sama nenek-nenek atau kakek-kakek, dia membahas ya pembahasan mengenai agama, politik, bisnis. Kalau ketemu sama om-om ya kita ngomongin ya modal modal bisnis, cara berinvestasi, berbagai macam bisnis yang baik tuh kayak gimana. Kalau ketemu sama anak pelajar atau mahasiswa dia membahaskan obrolan mengenai kepemimpinan, cara berkarya, cara kita mengatur keuangan, cara nabung dan berbagai macam sorry guys gue belibet belum ngopi soalnya berbagai macam kreativitas yang perlu untuk jangka panjang lah. Pokoknya dia itu kalau ngobrol itu selalu menjadi orang yang utama ya. Artinya orang tuh mendengarkan kalau dia ngobrol. Kadang kan orang ada ya dia ngobrol kayak dicuekin. Nah si Asep ini kalau ngobrol dia didengerin guys. Nah seperti itulah. Jadi Asep ini pinter menyesuaikan kepada siapa lawan bicaranya. Dan nggak heran ya menurut gua yang namanya Asep ini temennya banyak. Gimana enggak karena dia ini orangnya mudah akrab gitu loh. Dan kalau di tongkrongan si Asep ini kalau nggak ada dia sama ada dia itu ada bedanya. Kalau ada Asep, tongkrongan itu bakalan jadi pecah, gak garing. Tapi kalau nggak ada Asep kayak sepi gimana gitu. Karena si Asep ini karena si Asep ini ya dia dijadikan teman-teman itu bahan candaan gitu loh. Tapi candaannya itu candaan yang bermanfaat. Artinya tidak menyinggung, tidak ada unsur sara atau ngata-ngatain orang tua atau enggak candaan yang dimana bawaannya tuh happy gitu loh. Dan Asep ini orangnya cukup ya suka berbagi secara diam-diam dan suka mendoakan orang tuanya dikala dia sendiri. Pokoknya pas dia lagi ngapa-ngapain, bermain atau lagi kerja, kadang dia diam-diam kayak keingetan orang tuanya gitu loh. Waduh, gue umur segini masih belum apa-apa. Gue pengen berusaha membahagiakan orang tua nih. Pokoknya doakan yang baik-baik. Pokoknya dia selalu berusaha minta doa orang tuanya agar dia menjadi orang yang berguna, orang yang sukses dunia akhiratnya gitu loh. Oke, sampai sini dulu tebakan gue untuk orang yang bernama Asep dan studi numerologi. Nama Asep mempunyai kepribadian ekspansif, visioner petualang itu gue kutip dari namamia.com, sumbernya itu di deskripsi. Dan buat kalian yang suka konten ini, kalian bisa like, comment, subscribe, dan juga dibagikan kepada sanak keluarga, family, bestie, ayang kalau punya, dan yang lain-lain. Apalagi ya, kalian bisa request pembahasan apalagi yang bakalan kita bahas selanjutnya di komentar. Dan buat kalian yang suka, coba curahkan isi hati kalian di kolom komentar. Banyak benarnya kah, banyak salahnya kah? Dan buat kalian yang suka video ini, kalian bisa lihat nih di bawah kolom komentar, di bawah kolom komentar di pojok kanan sebelah tuh ada tulisan donasi sukarela buat beli celok. Ya istilah untuk perkembangan Darussalam Channel ke depannya ya, agar lebih baik lagi. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai Asep. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Salam untuk Asep yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Nadir. Nah buat kalian yang namanya Nadir, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, bestie, family, ayang, dan teman-teman kalian yang lainnya, agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Let's go! Guys, nadir dalam bahasa Arab artinya berharga. Nadir dalam bahasa Islami artinya jarang. Nadir dalam bahasa Melayu artinya luar biasa. Nadir dalam bahasa Arab artinya langka. Nadir dalam bahasa Arab artinya bisa juga mencintai. Nadir dalam bahasa Arab artinya berseri-seri. Nah, ini semua gue kutip melalui sumber namamia.com yang gue cantumin di link di deskripsi. Untuk info lebih lanjut kalian bisa kunjungi linknya di bawah dan kalian bisa klik linknya untuk masuk ke info yang lebih dalam lagi guys. Nah selanjutnya, menurut tentang nama.com, nama Nadir berasal dari bahasa Arab yaitu Nadhiroh yang dilafalkan Nadiroh ya. Arti nama Nadir adalah langka guys, unik dan tidak
dan tiada banding maksudnya. Biasanya sapaan bernuansa Islami ini digunakan untuk nama atau menamai anak perempuan. Apabila anak bunda laki-laki atau perempuan, kalian bisa juga menggunakan nama Nadir. Nah, menurut gue ya, Nadir ini bisa digunakan untuk nama cowok atau cewek. Sapaan Nadir adalah yang bisa digunakan ya, cocok untuk cewek menurutnya di tentang nama.com ini. Maka sapaan Nadir dan Nadir tetap sama walaupun penulisannya sedikit berbeda. Nah, sumbernya menurut tentang nama.com sama, linknya gue cantumin di deskripsi. Untuk info lebih lanjut kalian bisa kunjungi linknya di bawah. Nah, Nadir, buat kalian nonton video ini, kalian mempunyai tokoh populer yang dimana tokoh populer itu mempunyai nama yaitu Florence Ezekiel Nadira. Ya, ini sumbernya menurut tentang nama.com ya guys ya. Nah, tokoh populer itu adalah Florence Ezekiel Nadira. Sorry kalau pengucapannya salah. Pokoknya namanya seperti itu. Mungkin ya kalian belum familiar banget dengan wanita cantik ini. Florir Ezekiel Nadira, kita panggil Nadira aja biar gampang ngucapinnya, merupakan aktris legendaris India yang berasal dari keluarga Yahudi Baghdadi. Ia mengawali karirnya di dunia akting dengan berperan sebagai putri Raja Putri dalam film Aan pada tahun 1952. Tak hanya Aan, puluhan film layar lebar lainnya telah dibintangi aktris kelahiran 1932 ini. Selanjutnya, beberapa di antaranya adalah Dir Apan Aur Prit Parai. Namanya sedikit sulit ya. Ya, 1960. Anoha Daan. Ini adalah beberapa di antaranya adalah ini film-film yang diperanin sama si Nadira tadi. Terus ada Anoha dan 1000 yang dimana muncul di 1972 atau Captain Mary 1999 dan lain-lain. Bakat kepiawannya dalam berakting ya. Jadi si Nadira ini pintar berakting. Dirinya mendapat penghargaan Best Supporting Actress dalam ajang Film Fair Awards pada tahun 1975. Semoga orang yang bernama Nadir tadi bisa mencontoh kegigihan prestasi dari tokoh populer yang bernama Florence Ezekiel Nadira ini ya. Amin. Menurut sumber namanya.com, sumbernya nanti gue cantumin di deskripsi, sifat dan karakter nama Nadir ini menjelaskan seseorang yang memiliki bakat menulis atau seni. Secara alamiah, ia seperti tak pernah lelah sekaligus gigih dibandingkan dengan orang-orang lain. Orang ini menuntut kesempurnaan dalam segala hal dan sangat kritis pada pasangannya guys. Nah, menurut gua tebakan gua Darussalam Channel yang dimana kita main tebak-tebakan bisa benar bisa salah. Jadi semoga yang baik-baik, tebakan yang baik-baik menjadi doa agar kedepannya si Nadir ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau ada yang tidak sesuai atau kekeliruan dalam konteks penebakan karakter dalam video ini, itu benar-benar hal yang wajar karena kita benar-benar main tebak-tebakan yang dimana bisa benar bisa salah. Jadi Nadir adalah sosok wanita yang suka dan senang untuk bersosialisasi. Jiwa rasa manusia untuk memanusiakan manusia lainnya tertancap di lubuk hati si seorang yang bernama Nadir ini. Dia itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dia itu tidak egois apalagi mengedepankan hawa nafsunya sendiri. Jadi dia itu bisa menempatkan kepada siapapun orang-orang. Jadi dia bisa bersifat menyesuaikan karakter orang tersebut. Dari jiwa yang gemar bersosialisasi, dia mampu mengaktualisasikan rasa simpati menuju rasa empati. Dia harus turut serta merasakan kepedihan, kesedihan, dan kesusahan orang lain. Dia itu orangnya baperan ya, dan nggak tegaan banget. Dari situ dia bisa belajar artinya rasa bersyukur yang sebenarnya. Bukan hanya gemar dan senang untuk bersosialisasi, Nadir juga mudah berbicara dengan nyaman kepada orang yang baru dia kenal. Jadi mudah akrab dengan orang baru seperti itu. Dengan keterampilan Nadir dalam berbicara sehingga dia bisa menikmati hidupnya lebih berwarna. Karena banyak orang yang mencintai dan banyak orang yang ingin berteman dengannya. Selain mewataknya yang lemah lembut, dia juga orangnya tidak perhitungan kepada teman-temannya. Yang pasti wanita seperti Nadir ini hebat dalam seni, keren sih untuk orang yang bernama Nadir. Dia bakat seninya ada, juga pintar bergaul, pintar bersosialisasi. Seni yang sangat dia sukai oleh orang yang bernama Nadir ini yaitu bernyanyi, menari, menggambar, dan lain-lain. Hobinya juga menulis. Nadir ini orangnya fokus dengan apa yang dia ingin capai ya. Segala upaya dan usaha yang dilakukan demi mewujudkan apa yang menjadi keinginannya dalam kehidupan ini,
Dia mengusahakan dari jauh-jauh hari. Dia orangnya keras kepala dengan kemauannya. Pokoknya kalau nggak bisa harus bisa. Dan yang berarti orang yang bernama Nadir ini tebakan gue adalah orang yang gigih banget orangnya. Dia tipikal orang yang perfeksionis dan selalu ingin mendapatkan yang terbaik dan dituntut oleh sifat dan karakter dirinya yang menjadi paling terbaik. Pokoknya harus jadi terbaik dari yang terbaik. Dia sangat terganggu dengan hal-hal yang di luar dari ekspektasi dirinya. Ia akan menyelesaikan dan dia akan menyelesaikan dengan sendirinya apa yang sudah memang diharuskan. Pokoknya orangnya bertanggung jawab dari apa yang sudah dia mulai. Dia menjunjung kepercayaan dan sifat selalu berkata jujur terhadap siapapun, apalagi terhadap pasangannya. Maka dari itu, hubungan percintaannya tergolong cukup langgeng lah ya. Karena itu semua modal bagi dirinya agar menjadi pribadi yang lebih baik, agar menjadi pribadi yang lebih baik di kedepannya. Nah, menurut studi numerologi, nama Nadir mempunyai kepribadian pemerakarsa, pelopor, pemimpin, bebas, pekerja keras, dan individualis. Nah, ini menurut studi numerologi ini gue kutip sumbernya melalui namamia.com. Gue cantumin di deskripsi ya guys ya. Oke guys, sampai sini dulu tebak-tebakan kita menurut Darussalam Channel ya untuk orang yang bernama Nadir. Terima kasih udah nonton sampai di menit ini, dan buat kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa banget lihat di bagian pojok bawah kanan itu ada tulisan donasi sukarela ya, untuk istilahnya itu perkembangan Darussalam Channel ke depannya. Donasinya itu biar lebih update terus, kualitasnya lebih bagus lagi, dan kedepannya lebih eh, tepat waktu postingannya guys ya. Oke, sampai sini dulu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Kalian bisa request pendapat kalian apa di kolom komentar. Bagikan kepada keluarga, sanak, family, bestie, dan teman-teman kalian yang lainnya. Atau kalian bisa upload di WA story, Instagram story, terserah. Dan gue sangat mengapresiasi banget kalau kalian mencantumkan sumber atau link dari video ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye, dan salam dari gue untuk orang yang bernama Nadir di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari gue untuk kalian semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Selamat datang di konten kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Ellie. Buat kalian namanya Ellie, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, bestie, family, ayang, dan teman-teman kalian yang lainnya, agar mereka bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini ya guys ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Let's go. Menurut sumber namamia.com, nanti linknya gue cantumin di deskripsi. Untuk kalian yang penasaran, kalian bisa klik linknya untuk info lebih lanjutnya. Ellie adalah nama populer untuk anak perempuan guys. Nama Ellie paling cocok untuk nama depan, misalnya seperti Ellie Choirunisha, Ellie Ermawati, Ellie Ernawati, Ellie Kusumawati, Ellie Andriani, dan lain-lain. Nah, gue pengen tahu tuh kombinasi nama menarik dari kalian tentang Ellie itu apa aja sih? Biasanya kalau di Indonesia ya dia mempunyai tiga nama. Kayak misalnya ya, eh, Ahmad Zainuddin Suprab misalnya. Eli Ermawati, itu kan tiga kombinasi kan. Nah, buat kalian nonton video ini, terutama orang yang bernama Eli, gue kepengen tahu tuh nama kombinasi tiga itu seperti apa sih. Nama unik kalian tulis di kolom komentar ya. Nama Eli di Indonesia paling banyak itu tebakan menurut namamia.com berada di Kota Malang, Tulungagung, Bantul, Bojonegoro, Jakarta. Dan kalau tebakan gue ya, menurut gue di Banjarmasin, di Magelang, di Malang, ada juga orang yang bernama Eli. Dan menurut sumber namamia.com, nama Eli dalam bahasa Yunani artinya sinar matahari, atau bisa bermakna bercahaya. Menurut sumber yang dikutip dari hamawariweb.com, nama Eli arti dari nama tersebut adalah suatu bentuk Eleonor pendek. Ini adalah nama gadis itu. Akar dan asal-usul nama yang berkaitan dengan bahasa Arab. Arti nama baik dan orang tua dapat memberikan nama Eli gadis baru mereka yang baru lahir. Sedangkan menurut ruangbunda.com, nama Eli adalah berasal dari bahasa Ibrani guys.
Sapaan ini memiliki makna yaitu Tuhan Sang Pemberi Berkah. Ini dari makna Ibrani ya. Nah, ini sumbernya dari hamawariweb.com. Untuk info lebih lanjut, linknya aku cantumin di deskripsi. Nah, buat kalian namanya Eli yang nonton video ini, ada tokoh populer yang bernama Eli juga. Nah, di sini menurut biografika tokohternama.com, Eli, tokoh populer itu adalah Eli Risman Musa. Siapakah Eli Risman Musa itu? Yaitu perempuan kelahiran Aceh pada tanggal 21 April 1951 yang mendapatkan gelar sarjana di psikologi dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Eli Risman Musa adalah seorang psikolog asal Indonesia, spesialis pengasuh anak, menjabat sebagai Direktur Pelaksana di Yayasan Kita dan Buah Hati. Eli dikenal sebagai tokoh yang gigih dalam menyuarakan perlunya orang tua mengasuh dan mendidik anaknya secara sungguh-sungguh. Jadi, si Eli Risman Musa ini menyuarakan bahwasanya mendidik anak itu harus sungguh-sungguh. Anak psikolog ya. Dan pada tahun 1998, Eli kembali ke tanah air dan mendirikan sebuah yayasan nirlaba yang diberi nama Yayasan Kita dan Buah Hati. Yayasan yang dibentuk bersama dengan Neno Warisman ini memiliki spesifikasi dalam bidang pengasuhan anak di dalam keluarga. Nah, jadi orang yang nonton video ini yang bernama Eli, kalian punya tokoh populer yang bernama Eli Risman Musa yang patut kalian bangga karena semoga ya orang yang bernama Eli ini dapat mencontoh kebaikan dari prestasi dari sosok yang bernama Eli Risman Musa ini. Semoga ya. Amin. Lalu menurut sumber namamia.com, sifat dan karakter orang yang bernama Eli ini dia cenderung sangat karismatik. Mereka menyenangi gaya, mengasihi, dan menjadi pencinta ulung guys. Orang ini susah dikenal tapi layak dikenal dan bisa dipercaya dengan rahasia apapun dalam hidup. Orang ini menyuarakan isi hatinya dan tidak dengan sengaja menutup-nutupi sesuatu. Jadi orangnya cenderung kalau baper sedikit dia bilang, kalau kangen dia bilang, nggak bisa nahan perasaan yang terlalu rumit atau terlalu banyak drama. Pokoknya kalau kangen ya ketemu gitu simpelnya. Dan menurut gua, tebakan gua Darussalam Channel ya, menurut gua, kita main tebak-tebakan ya guys ya, main tebak-tebakan bisa benar bisa salah. Jadi kalau ada yang sesuai dengan video ini, alhamdulillah. Semoga yang baik-baik jadi doa agar kedepannya si Ali bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau ada yang tidak sesuai dalam video ini, itu benar-benar hal yang wajar karena kita main tebak-tebakan. Yang dimana main tebak-tebakan bisa benar bisa salah. Nah, tebakan gua untuk orang yang bernama Eli, dia adalah sosok perempuan yang cermat dalam segala hal ya. Dia cukup teliti dalam mengerjakan tugas dan mengerjakan pekerjaannya. Kalau dalam urusan tugas dan pekerjaan, dia ini orangnya sangat fokus dan kalau udah kerja itu dia profesional abis. Intinya dapat diandalkan perempuan cantik satu ini. Ya biasanya orang yang bernama Ed ini cantik ya menurut gue ya, tebakan gue. Kayak dia tuh badannya tinggi, senyumnya manis gitu loh. Terus dia kayak wearing hijab. Nah kalau di pandangan gue, di isi otak gue, nama Ellie itu gambarnya dia tinggi, putih, bibirnya merah delima, terus pakai hijab ya kan. Terus dia itu smart girl gitu loh. Ellie tipe orang yang mengerjakan tugas dan kerjaan itu harus fokus. Dia orangnya memiliki kualitas diri yang kuat. Dia kalau janjian sama orang itu pasti tepat waktu, karena tepat waktu itu cara dia menghargai orang tersebut. Dan dia kalau ketemu orang itu rapi dan sangat memperhatikan penampilan. Terlebih lagi, Ellie ini dia jago dalam memulai obrolan awal. Dia tidak mau kalau dalam pertemuan itu terlihat pasif. Dia ingin memimpin dan mengarahkan obrolan. Itu mengarah kemana. Jadi obrolannya itu tidak random. Ada tujuan dan pokoknya. Dan apa yang benefit didapat itu ada. Karena di setiap pertemuan itu dia tidak mau sia-sia. Harus ada yang didapatkan. Mulai dari manfaat atau ilmu yang lainnya. Ellie sangat mudah akrab dengan orang baru. Dia memiliki kualitas seni bagaimana bisa membuat orang-orang yang baru kenal dengannya itu merasa dekat dan nyaman berada
dengannya. Ellie adalah orang yang sangat fokus dalam tujuannya. Kalau saat ini, tebakan gua dia udah lumayan tidak terlalu memikirkan laki-laki sih. Karena dia lebih mementingkan kualitas diri dan upgrade skill dirinya agar menjadi pribadi yang lebih berkualitas dan tidak gampangan. Dia memiliki seni jiwa bersosial yang baik, orangnya tidak sombong. Kalau ketemu di jalan dia bisa nyapa lebih dahulu. Bahkan dia ini suka merespon segala sesuatu dengan senyuman. Ellie, ia suka terjebak pada pola masalah yang di mana di berbagai fase kehidupan itu kayak terulang gitu loh. Artinya dia itu kalau punya masalah sama orang, bakalan keinget terus gitu. Gak bisa hilang cepat dan prosesnya itu bisa bulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Move on-nya tuh lama. Ya, semoga saja sifat Ellie ini tidak menjadi suatu balas dendam terhadap orang yang menyakitinya ya kan. Amin. Dia merasa layak untuk diperjuangkan dan layak untuk merasakan keberhasilan. Dia tipe orang yang berpikir positif dan berpikir maju, tidak mudah putus asa dan selalu terlihat mempunyai harapan yang bagus. Menurut studi numerologi, nama Eli mempunyai kepribadian ekspansif, visioner, petualang, menggunakan kebebasan dengan cara konstruktif. Oke guys, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai orang yang bernama Eli ini. Semoga banyak benarnya ya. Dan kalau ada yang tidak sesuai dalam konteks perkataan, tebakan dalam sifat dan karakter yang gue ungkapin tadi, gue benar-benar secara random aja nebak-nebak doang. Kalau ada benarnya, alhamdulillah. Kalau ada yang gak sesuai, itu benar-benar hal yang wajar. Karena kita main tebak-tebakan, bisa benar bisa salah. Dan buat kalian namanya Eli, kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, komen, dan share dimanapun di grup, di upload ke media sosial, WA, story IG, dan lain-lain terserah. Gue sangat mengapresiasi kalau kalian menyantumin sumbernya, di mana kalian mendapatkan atau mendownload video ini ya kan. Dan buat kalian yang suka video ini, kalian bisa banget lihat di pojok kanan itu bawah ada tulisan donasi sukarela buat beli cintok. Ya istilah lah ya untuk keperkembangan Darussalam Channel agar kedepannya bisa berkembang lebih pesat lagi. Oke, sekian dulu. Salam dari gue untuk orang yang bernama Eli yang berada di seluruh dunia ini. Semoga sukses selalu, sehat selalu. Yang penting tuh sehat ya, jaga kesehatan, pakai masker,